Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian besar dari kalian yang menonton video ini pasti sudah tahu tentang Partai Komunis Indonesia atau disingkat sebagai PKI. Pada dasarnya kemunculan PKI sendiri mempunyai sejarah yang cukup panjang, bahkan sebelum berbentuk partai. Tak sedikit juga yang mungkin pernah merasa masa kelam Indonesia di masa lampau, sehingga mengalami trauma. Salah satu peristiwa yang membuat sebagian masyarakat Indonesia tidak menginginkan hal seperti itu, yaitu ketika peristiwa Madiun. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1948, mulai dari bulan September hingga bulan Desember. Peristiwa Madiun juga dikenal sebagai peristiwa pemberontakan PKI Madiun. Dari buku ini, perjanjian Renville yang telah disetujui membuat Amir Syarifuddin memberikan tanggung jawabnya untuk membentuk kabinet pada Presiden Indonesia pada saat itu, Soekarno. Akan tetapi Soekarno menyerah tugas membentuk kabinet kepada Muhammad Hatta. Setelah Amir Syarifuddin mulai mundur dari kepengurusan kabinet, ia bersama kawan-kawan paham komunis mulai menciptakan sebuah organisasi, yaitu Front Demokrasi Rakyat atau disingkat sebagai FDR. Bukan hanya membentuk FDR, Amir Syarifuddin juga mulai melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi yang memiliki paham kiri, seperti Partai Komunis Indonesia, Barisan Tani Indonesia atau BTI, Pemuda Sosialis atau Pesindo, dan lain-lain. Diambil dari buku ini, peristiwa pemberontakan PKI Madiun bisa dibilang dimulai dari adanya perubahan gerakan komunis internasional, dan yang menjadi pemimpin adalah Stalin. Perubahan itu membuat munculnya dua kubu dalam gerakan komunis. Pertama, kubu imperialis dan anti dengan demokrasi, serta yang menjadi pemimpin dari kubu ini adalah Amerika Serikat. Kedua yaitu kubu anti-imperialis, tetapi demokrasi pemimpin dari kubu ini adalah negara Uni Soviet. Di tengah-tengah kehadiran FDR di Indonesia, ada seorang tokoh komunis yang sudah melarikan diri datang kembali ke Indonesia, dan tokoh itu bernama Musso. Setelah kehadirannya ini, Musso mulai memegang kendali untuk mengendalikan pemahaman komunis di Indonesia. Hingga pada akhirnya Musso menjadi Ketua Komite Sentral Partai Komunis Indonesia atau CCPKI. Jabatan ketua di komite ini sebelumnya dijabat oleh Sarjono. Partai Komunis Indonesia atau PKI melakukan pemberontakan di negara Indonesia dimulai dari daerah Madiun, Jawa Timur. Mereka melakukan pemberontakan ini dimulai dari pukul 3, yang ditandai dengan tembakan pistol sebanyak 3 kali. Ketika suara tembakan tersebut, mereka mulai melakukan gerakan non-parlementer. Bahkan bukan hanya gerakan non-parlementer saja yang dipimpin langsung oleh PKI, tetapi ada gerakan pelucutan senjata, hingga pada akhirnya PKI berhasil menguasai kota Madiun. Para TNI yang mendengar kabar ini langsung bertugas agar pemahaman komunis tidak berkembang lebih luas. Namun, pada tanggal 19 September 1948, Musso atau Ketua PKI mulai membuat Front Nasional, sehingga kota Madiun diambil alih oleh PKI. Diambilnya kota Madiun dikarenakan pasukan TNI tidak sudah dipojokkan oleh para kaum PKI. Terlalu banyak korban jiwa atas peristiwa pemberontakan PKI Madiun membuat perintah Republik Indonesia membuat suatu rencana untuk mencari jalan tengah dari konflik ini. Maka dari itu, rakyat diberikan kesempatan untuk memiliki kepemimpinan kepala negara. Ingin dipimpin oleh Musso atau dipimpin oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada akhirnya masyarakat Indonesia lebih memilih Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Dengan dipilihnya Soekarno, maka Soekarno mengambil sikap melalui pemerintahan Indonesia untuk memberantas PKI dan antek-anteknya. Dalam peristiwa PKI Madiun, banyak sekali kejadian yang mengambil banyak nyawa para pahlawan dan rakyat-rakyat sekitar. Sebagian besar kejadian dan yang sekarang dijadikan sejarah, yaitu korban-korban yang ditampung di gerbong Kertapati, tempat pembuangan korban G30 PKI yaitu Lubang Buaya, pondok-pondok yang diserang, salah satunya Pondok Pesantren Sabil Mutakin, dan lain-lain. Tokoh-tokoh pemberontakan PKI Madiun ada banyak, yaitu Musso, Amir Syarifuddin, DN Aidit, Semaun, Henk Sewit, Abdul Latif Hendra Nigrat, Oemomo Ramelan, Misbach. Untuk tokoh-tokoh penempasan pemberontakan PKI Madiun,
Selain mengerahkan gerakan operasi militer 1, pemerintah Republik Indonesia juga mengirim Divisi Siliwangi 1 dan Divisi Siliwangi 2 di bawah pimpinan Kolonel Sungkono dan Kolonel Subroto. Salah satu upaya pemerintah dalam meredam gerakan G30 SPKI yaitu dengan melakukan operasi militer dan pengejaran terhadap para pemimpin pendukung PKI. PKI kalah pada tanggal 1 Oktober 1965 dan rakyat Indonesia meraih kemenangan sebelum surat keputusan presiden secara resmi dikeluarkan.